Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Oktari dari Prodi Ekonomi Syariah 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis online menurut ajaran Islam. Yang pertama ada kejujuran, keadilan, dan integritas dalam bisnis online. Etika bisnis menurut Islam yaitu etika-etika yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang harus diterapkan dalam kegiatan berbisnis, khususnya dalam bisnis jual beli, di mana terdapat beberapa prinsip penting dalam etika bisnis, yakni prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip ketanggung jawab dan prinsip kebajikan. Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain yang pertama sidik atau jujur. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Yang kedua ada amanah atau tanggung jawab. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha, pekerjaan, atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Yang ketiga, Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobrol janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada semata-mata agar barang dagangannya laris terjual. Lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian. Yang keempat, menepati janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang. Terlebih lagi tentu saja harus menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, murah hati. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian ramah, tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. Yang keenam, tidak melupakan akhirat. Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama daripada keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama adalah keadilan dan transaksi yang jujur. Keadilan dan kejujuran merupakan hal utama berbisnis, di mana setiap individu yang beraktivitas bisnis diharuskan untuk bersikap adil, yang artinya telah menjaga keseimbangan. Beberapa prinsip yang bersumber dari prinsip keadilan antara lain yang pertama berakhlak baik, yang kedua jujur, yang ketiga larangan menaikkan harga tanpa ada maksud untuk menyerahkan objek transaksi tersebut yang telah merugikan masyarakat, yang keempat menciptakan distorsi di pasar, yang kelima larangan melebih-lebihkan kualitas dan kuantitas produk yang dijual untuk mendapatkan laba dan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang keenam, transparansi. Selanjutnya, yang kedua ada memenuhi perjanjian dan melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, memenuhi semua akad yang telah disepakati. Yang keempat, halal dan haram dalam transaksi. Yang kelima, pemasaran yang bebas dan penentuan harga yang wajar. Selanjutnya ada penerapan etika bisnis. Yang pertama, kesatuan atau tauhid. Kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Dalam aktivitas dalam dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik yang alami, melainkan merupakan karakteristik yang dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Yang ketiga, kehendak bebas atau ikhtiar. Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.
Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaannya, manusia juga relatif mempunyai kebebasan. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran atau sidik. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramah tamahan, kesukarelaan dan pengertian, sikap sukarela antara kedua pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak yang sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun. Yang keenam, terpercaya atau amanah. Amanah merupakan prinsip etika fundamental Islam yang lain. Esensi amanah adalah rasa tanggung jawab, rasa memiliki atau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Kemudian ada kejujuran. Konsep kejujuran dalam bisnis jual beli dalam Islam sangat luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja, tetapi merupakan ibadah fardu kifayah yang dituntut Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ibadah ini, manusia jangan melakukan perbuatan yang mencemarkan kesuciannya. Kemudian keadilan. Menurut J. Viver Jones Finis 1980, ada 3 ciri khas yang menandai keadilannya itu. Yang pertama, keadilan tertuju pada orang lain yang ditandai dengan order di directed. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, yaitu keadilan tidak diharapkan atau dianjurkan saja, tetapi mengikat kita dan mempunyai kewajiban. Yang ketiga, keadilan menuntut persamaan, equality, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ada integritas. Integritas dalam berbisnis sendiri harus ditanamkan pada seseorang yang ingin menjalankan bisnis ataupun sedang menjalankan bisnis. Pelaku bisnis harus menjadikan integritas ini menjadi sebuah prinsip dasar dalam menjalankan bisnisnya, di mana pelaku bisnis harus menjalankan sesuatu dengan jujur, gigih, ulet, dan mampu berkompetisi dengan sehat. Kemudian ada perlakuan adil terhadap pelanggan dan mitra bisnis. Keadilan adalah prinsip yang menuntut perlakuan yang adil dan merata kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik itu pemilik lembaga, pelanggan, mitra, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Mengutamakan keadilan berarti memberikan hak dan keuntungan yang setara kepada semua pihak, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial dan pengelolaan usaha yang beretika. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis terhadap dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat dan lingkungan. CSR ini meliputi berbagai macam aspek seperti kesejahteraan pekerja, lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan kode etik perusahaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.